Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya amat bersyukur bahwa hari ini tanggal 13 September tahun 2023, setiap kita yang masih menyaksikan tayangan dari channel YouTube Refleksi Gema ini, kita semua masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati akan kebenaran firman Tuhan itu diberitakan kepada setiap kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Gema ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur untuk setiap hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memulai akan hari kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap kami, melalui firman Tuhan ini boleh memberikan kami pengertian, pembelajaran, dan juga arahan bagi hidup kami, supaya hidup kami bisa menjadi hidup yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi kami serahkan waktu pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang terkasih, pembacaan Gema kita kali ini adalah dari Mazmur nomor 13 dengan tema Tuhan, berapa lama lagi? Dan demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Pemirsa yang terkasih, pada suatu waktu, ketika saya sedang berjalan-jalan di sebuah mall, saya melihat ada seorang anak kecil yang sedang menangis dan dikelilingi begitu banyak orang dewasa. Saya sudah tahu bahwa pasti anak ini terpisah dari kedua orang tuanya. Namun satu hal yang menarik dari peristiwa itu adalah ketika saya melihat bagaimana usaha dari orang-orang dewasa di sekitar anak itu yang mereka sedang berusaha untuk membuat anak ini tidak menangis lagi. Ada yang memberi anak ini permen, ada yang membawakan balon, ada yang memainkan boneka untuk bisa menghibur si anak ini. Atau ada yang bergaya dengan muka yang lucu supaya anak ini tertawa. Dan masih banyak hal lain yang dilakukan. Namun Bapak Ibu, tidak ada satu usaha pun yang berhasil membuat si anak ini terdiam dari tangisnya. Kapan anak ini berhenti menangis? Tepat ketika si anak ini melihat orang tuanya datang menghampiri dan memeluk dia. Jemaat yang terkasih, peristiwa ini sebetulnya serupa dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagi kita orang percaya, satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kita rasa tenang, aman, dan damai hanyalah Allah saja. Dunia juga menawarkan rasa tenang, aman, dan damai. Namun semua itu tidak kekal dan tidak akan pernah bisa memberikan rasa tenang, aman, dan damai yang sejati. Karena memang di dalam hidup orang percaya, semua itu hanya ada di dalam Allah. Dan inilah yang dialami oleh Raja Daud dalam Mazmur yang kita baca tadi. Mazmur 13 dimulai dengan pertanyaan, yaitu di ayat yang kedua dan ketiga, dan diakhiri dengan keyakinan si pemazmur kepada Tuhan, yaitu di ayat yang ke-6. Dan permohonan Raja Daud terletak di tengah, yaitu di ayat yang keempat sampai dengan kelima. Sampai 4 kali Raja Daud mengulang pertanyaan yang sama. Berapa lama lagi Tuhan? Kita bisa bertahan menghadapi masalah jika kita tahu berapa lama masalah itu akan berlangsung. Masalah bisa tak tertahankan bila kita tidak tahu berapa lama kita harus bertahan. Kita akan makin sulit bertahan bila kita tidak tahu kenapa masalah itu muncul. Raja Daud mengalami akan hal itu. Di Mazmur ini tidak ada pengakuan dosa.
Tidak ada ungkapan pertobatan, tidak ada kesalahan yang menghalangi berkat Tuhan. Itulah sebabnya Raja Daud merasa dia ditinggalkan oleh Tuhan. Dan saat ini apakah Anda juga menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan Anda saat penghasilan Anda turun, atau saat penyakit berat menghampiri, atau saat Anda kehilangan pekerjaan, atau saat Anda kehilangan orang yang Anda kasihi? Untungnya Bapak Ibu, Raja Daud menunjukkan jalan keluar untuk bisa mengatasi rasa frustasi, yaitu berdoa dengan iman dan memohon kepada Tuhan. Perkataan "pandanglah dan jawablah aku" ini ada tercatat di dalam terjemahan baru yang kedua. Adalah seperti seorang anak kecil yang memanggil-manggil ayahnya. Namun ayahnya belum menoleh, sehingga dia harus menarik tangan ayahnya agar ayahnya melihat sesuatu yang ingin dia perlihatkan. Dan inilah 3 hal yang diminta oleh Raja Daud. Lihat aku, jawab aku, dan buatlah mataku bercahaya. Raja Daud seolah-olah mengingatkan Tuhan. Jika Tuhan tidak berpaling kepadanya, musuh akan menang. Oleh karena itu, dia butuh Tuhan. Mazmur ini dimulai dengan banyak pertanyaan kepada Tuhan. Namun, Mazmur ini tidak berakhir dengan pertanyaan. Artinya, Raja Daud tidak membiarkan dirinya merasa putus asa terus-menerus. Hal ini mengajar kita bahwa saat ini kita mungkin bisa menganggap Tuhan telah meninggalkan kita. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kita perlu meniru Raja Daud yang melekat kepada Tuhan dengan iman. Kita perlu menguatkan hati dengan memandang terus kepada Yesus Kristus. Raja Daud pada akhirnya bisa menemukan sukacita dan kedamaian di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita bisa mengalami sukacita dan kedamaian seperti yang dimiliki oleh Raja Daud. Tetapi kita harus melakukan, yaitu dengan cara mulai terus membangun kehidupan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Hal praktis membangun kehidupan pribadi ini adalah melalui berdoa. Mazmur ini merupakan sebuah doa yang dipanjatkan oleh Raja Daud kepada Tuhan ketika dia mengalami pergumulan dan tekanan di dalam hidup. Saat Raja Daud berdoa, Tuhan memberinya ketenangan. Ini semua dilakukan Daud karena dia meyakini karakter Tuhan sebagai pribadi yang memiliki kasih setia dan baik. Saat ini, apapun yang Tuhan janjikan kepada umatnya, pasti dia akan penuhi. Memang Raja Daud belum menerima apa yang Tuhan janjikan. Tetapi Allah yang baik itu akan memberikan kepada dia sebuah iman yang bisa melihat jauh ke depan. Tuhan pasti akan mengenapi. Oleh karena itu, sebagai jemaat Tuhan, mari kita terus membangun kehidupan doa yang rutin bersama dengan Tuhan. Saya yakin ini akan menolong kita untuk kita bisa tetap terus melihat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Khususnya mungkin ketika kita sedang di dalam pergumulan hidup yang begitu berat. Kita tidak akan pernah gelisah atau takut ketika menghadapi pergumulan itu, karena kita yakin bahwa Tuhan akan selalu siap sedia untuk menolong kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami punya Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Masalahnya adalah justru seringkali di dalam setiap masalah, kami yang melupakan atau kami yang meninggalkan Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, melalui pembelajaran dari Mazmur 13 ini, kami bisa sama-sama sekali lagi diingatkan bahwa kami bisa berseru, kami bisa memohon kepada Tuhan di tengah-tengah setiap pergumulan kami yang mungkin begitu sulit. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan melepaskan kami dari setiap masalah yang sedang kami hadapi. Bagian kami, hanya kami perlu beriman, hanya kami perlu meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap kami. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami bisa punya relasi pribadi yang baik bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami bisa tetap terus melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang terus pimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.